Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our virtual meeting. Thank you so much for joining on time. Baik, selamat pagi kepada rekan-rekan kerja saya yang terhormat. Hari ini kita akan membahas, pada rapat kali ini kita akan membahas topik penting yaitu mengenai perencanaan produksi dan distribusi untuk kuartal depan yang tentunya akan sangat krusial untuk kemajuan perusahaan kita. Sebelumnya terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada rapat kita kali ini. Okay, before we start, let's introduce ourselves first. Please mention your name and your position in this meeting. I'll go first. My name is Novalita and I'm a General Operations Manager here and I'm also your moderator for today's meeting. Saya juga udah gak sabar banget buat berdiskusi sama kalian, terus juga kerjasama, dan menyampaikan ide-ide yang luar biasa. Semoga rapat kali ini kita bisa menghasilkan strategi yang efektif dan efisien untuk pengembangan produksi serta distribusi produk kita, yakni kopi organik, teh herbal, dan juga pupuk kompos. Oke, sekarang akan saya persilakan untuk Cynthia untuk memperkenalkan diri. Silakan. Yeah, good morning everyone. My name is Cynthia and I'm the production manager and in charge of making sure that all our production activities, especially for our main product like coffee organic, herbal tea and compost, go smoothly and meet quality standards. I'm really looking forward to sharing some updates and ideas to improve our workflow this Twitter. Thank you. Hey all, I'm Naisila, the distribution manager. Basically, I manage everything related to how our product is delivered, starting from the warehouse all the way to our customer. I also help solve any logistic issues and make sure distribution is as efficient as possible. Can't wait to discuss our plans for the next quarter. Thank you. Hello everyone, I'm Rory, the market demand analyst. My job is to monitor trends, analyze sales data, and understand what our customers are really looking for. I'll be presenting some insight today that can help you adjust our strategies, especially as demand shift. Hopeful, it will useful for all of us. Hi, I'm Eka Wahyuni and work as the Logistic Planning and Expansion Office. I'm focused on checking the quality of our product before the go out, and I also manage how we track and control our inventory, looking for one to sharing some important updates with you all. Good morning, everyone. I'm Aurora, the Executive Secretary for today's meeting. I will taking notice, summarizing key points, and keeping track of all discussions. If there anything you like to make sure is noted down, feel free to let me know during the session. Thanks. Okay. All right. Thank you so much, everyone, for the introductions. I'm really glad we can all be here today. Even though this meeting is held virtually via Google Meet, I hope we can still communicate effectively and have a great discussion. Oke, hari ini kita juga, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan membahas mengenai perencanaan produksi dan distribusi untuk kuartal ke depan.
Fokus kita ini ada pada 3 produk utama kita dalam bidang agribisnis dan juga perkebunan, yaitu kopi organik, herbal, dan juga pupuk kompos. Okay, this meeting is essential because our discussion today will determine our strategic direction for the next quarter. Dalam rapat kita kali ini akan mereview kinerja kuartal sebelumnya sampai membahas apa aja sih tantangan yang harus kita antisipasi dan tentunya mencari solusi yang bisa dilakukan dari tantangan tersebut. Oke, saya harap diskusi kita ini bisa tetap terbuka dan juga santai tapi tetap serius. Dan semua bisa menyampaikan pendapatnya dengan nyaman. Sebelumnya, saya juga udah menyusun beberapa agenda yang akan kita bahas pada rapat kita kali ini. Agenda-agenda tersebut diantaranya yang pertama, ini ada pembukaan. Yang kedua, ada mereview kinerja kuartal sebelumnya. Yang ketiga, ada menganalisis permintaan pasar. Yang keempat, ada memastikan kesiapan produksi dan stok bahan. Yang kelima, ada perencanaan distribusi dan ekspansi wilayah. Yang keenam, ada diskusi antisipasi tantangan dan pemberian solusi. Yang ketujuh, ada penetapan target dan tindak lanjut. Dan yang kedelapan, ada penutup. Oke, sebelum kita masuk ke agenda yang kedua, yakni mereview laporan kinerja kuartal sebelumnya, saya meminta bantuannya Aurora untuk memulai kegiatan presensi check-in kita terlebih dahulu. Dan juga nanti mohon dibantu dicek secara berkala apakah semua divisi sudah mengisi daftar kehadiran agar saya bisa melanjutkan rapat kita pada kali ini. Nanti bisa dilaporkan kembali ke saya jika semua divisi sudah mengisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Novalita. Untuk rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan dari setiap divisi, saya minta waktunya sebentar ya. For attendance purpose, saya akan kirim link Google Form absensi ke dalam kolom Meet. Please kindly fill it out before we continue this meeting. Baik Novalita, semua divisi sudah mengisi daftar kehadiran. Kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Aurora karena sudah membantu proses presensi check-in kita pada rapat kali ini dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mengisi daftar kehadirannya. Oke, sekarang kita langsung aja bakal masuk ke sesi utama kita hari ini, yakni pemaparan dari divisi produksi dan juga distribusi mengenai kinerja kuartal sebelumnya. Oke, langsung aja mungkin dari divisi produksi dulu. Untuk Cynthia sebagai manajer produksi, dipersilakan. Ya, terima kasih Nova. Saya akan menyampaikan ringkasan laporan produksi untuk kuartal sebelumnya, yaitu bulan Juni sampai bulan Agustus 2025. Kalau secara umum performa produksi cukup stabil ya, namun juga masih ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bersama. Untuk rekan-rekan kerja semuanya, saya izin membuka PPT rapat. Ya, dari 3 produk utama PT Bumi Hijau Lestari, produk
produksi dari bulan Juni sampai Agustus 2025. Yang pertama ada produk kopi organik yang realisasi produk sebesar 87% dari target 15 ton atau sekitar 13,5 ton. Capaian ini mungkin sedikit di bawah target karena kendala curah hujan yang tinggi di bulan Februari yang menghambat proses pengeringan biji secara alami. Dan yang kedua ada teh herbal yang mencapai 110% dari target 10 ton atau sekitar 11 ton. Ini berkat kualitas panen daun teh yang meningkat, terutama dari lahan di dataran tinggi seperti di Lembang dan Wonosobo. Dan selanjutnya ada pupuk kompos yang terrealisasi 90% dari target 20 ton atau sekitar 19 ton. Produksi sampai tertunda selama 4 hari dan ini berakibat karena kerusakan minor pada mesin pengaduk otomatis. Tapi tim kita sudah melakukan perbaikan teknis pada minggu kedua Agustus. Lalu juga ada data tambahan yang bisa dijadikan bahan evaluasi divisi kami. Yang pertama ada cacat produk jadi atau defect spread hanya 2,1% menurun dari 3,6% di kuartal sebelumnya. Dan yang kedua ada pemakaian energi. Nah, pemakaian energi ini meningkat ke 8% dari kuartal sebelumnya karena penggunaan oven pengering saat musim hujan. Dan yang terakhir ada penggunaan bahan baku lokal. Ini masih stabil ya di angka 98% yang menunjukkan ketergantungan rendah terhadap impor lahan penunjang produksi. Kalau secara umum sih meski beberapa kendala sempat muncul, proses produksi juga tetap berjalan cukup optimal dan adaptif terhadap situasi lapangan. Untuk kuartal berikutnya, kami akan menargetkan efisiensi energi dan optimalisasi SDM, serta juga perbaikan preventif maintenance mesin agar tidak terjadi kerusakan mendadak seperti sebelumnya. Terus juga divisi kami sanggup menyelesaikan sekitar minggu keempat bulan Agustus. Dan selain itu, kami mencatat adanya peningkatan efisiensi operasional sebesar mungkin kira-kira 6% ya dibanding kuartal sebelumnya, yang terlihat dari penghematan waktu produksi dan pengurangan limbah bahan baku. Terus juga kendala teknis seperti keterlambatan pasokan karung kemasan dan listrik padam lokal juga sempat berdampak kecil pada produksi, tapi berhasil diatasi oleh koordinasi cepat dari tim lapangan. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Cynthia atas laporannya yang sangat rinci dan juga jelas ya. Kalau dari pemaparan tadi, kita semua bisa lihat bahwa secara umum performa produksi PT Bumi Hijau Lestari ini sudah cukup stabil. Bahkan ada juga beberapa capaian yang patut diapresiasi. Kayak misal teh herbal tadi yang melebihi target dan efisiensi produksi juga yang meningkat. Tapi saya juga mencatat beberapa hal penting yang perlu jadi perhatian kita bersama, kayak dampak cuaca ekstrim terhadap produksi kopi dan kendala teknis pada mesin pengaduk pupuk kompos tadi ya. Ini menunjukkan kalau kita perlu memperkuat antisipasi terhadap faktor eksternal dan juga meningkatkan sistem perawatan alat produksi untuk kedepannya. Itu kali ya. Oke, untuk selanjutnya saya harap dari divisi lain juga bisa menyesuaikan rencana mereka berdasarkan capaian dan kendala dari sisi produksi ini. Oke, kita lanjut aja sekarang ke bagian divisi distribusi. Untuk manajer distribusi dipersilakan. Baiklah. Oke, baik. Terima kasih, Nova. Saya akan menyampaikan laporan distribusi untuk kuartal sebelumnya, Juni sampai Agustus 2025. Secara umum, distribusi di wilayah utama berjalan cukup lancar. Tapi kami menghadapi
beberapa kendala yang cukup menantang, terutama di wilayah ekspansi dan luar pulau. Ada beberapa detail sebaran distribusi produk kami. Yang pertama itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Distribusi berjalan lancar dengan tingkat ketepatan pengiriman mencapai 96%, terutama karena jaringan distribusi di wilayah ini sudah matang dan armada cukup memadai. Untuk sebaran distribusi yang kedua itu ada di wilayah Sumatera, terutama di bagian Palembang dan Medan. Di sini terjadi kenaikan permintaan sebesar 15%, namun terkendala jumlah armada yang terbatas. Saat ini baru tersedia 2 armada terkeringan untuk melayani 2 wilayah ini. Itu menyebabkan keterlambatan pengiriman, rata-rata itu 1-2 hari. Untuk sebaran distribusi yang ketiga itu ada di wilayah luar pulau, contohnya itu di Kalimantan dan di Sulawesi. Di sini tantangan utamanya itu adalah partner logistik eksternal yang belum konsisten, baik dari sisi jadwal pengiriman maupun kecepatan pengantaran. Beberapa mitra logistik lokal belum memiliki sistem pelacakan digital, jadinya tuh proses monitoring distribusi menjadi kurang akurat. Kalau untuk data pendukung sendiri itu sebagai bahan evaluasi dari divisi kami itu ada yang pertama tingkat retur produk karena kerusakan saat pengiriman. Ini 2,8% masih dalam batas toleransi, tetapi tetap perlu ditekan lebih lanjut. Untuk yang kedua itu ada rata-rata waktu pengiriman. Biasanya itu 2-3 hari untuk Jawa dan 5-7 hari untuk luar pulau. Yang ketiga itu ada biaya distribusi kuartal. Ini naik 7,2% karena kebutuhan sewa armada tambahan dan bahan bakar. Yang keempat itu kepuasan pelanggan distributor utama diukur melalui survei internal. 83% ini merasa puas terhadap ketepatan waktu, namun cuman 68% puas terhadap kondisi kemasan saat diterima. Yang kelima itu ada tingkat kerusakan produk selama pengiriman. 3,2% itu terutama pupuk kompos, karena kemasan masih kurang tahan dalam benturan. Yang keenam itu adalah biaya distribusi naik 6,5% dibanding kuartal sebelumnya. Ini disebabkan lonjakan harga BBM dan sewa kendaraan. Untuk ke depan, kami sedang meninjau opsi untuk menjalin kerjasama dengan mitra logistik berbasis teknologi yang lebih modern dan sedang mempertimbangkan penambahan armada sewaan untuk wilayah-wilayah ekspansi yang permintaannya terus naik. Kami juga mengajukan revisi rute distribusi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh. Mungkin kalau data ini sudah sampai ke divisi kami, nanti bisa menentukan rute baru yang lebih efisien sekitar minggu ke-1 bulan di September 2025. Mungkin itu saja yang Nova dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Naysila atas laporannya yang cukup detail ya tadi. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Naysila tadi, kita bisa lihat lagi bahwa distribusi di wilayah utama, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tadi juga udah berjalan cukup baik dan lancar. Tapi emang tantangan di luar pulau dan area ekspansi baru ini jadi perlu jadi perhatian kita ke depan. Oke, permintaan di wilayah Sumatera tadi yang terus meningkat itu juga jadi salah satu kabar baik. Tandanya produk kita ini udah mulai dikenal dan diterima dengan baik. Tapi juga bisa jadi sinyal bahwa kita harus cepat-cepat meningkatkan kapasitas armada dan memperkuat kerjasama logistik agar distribusi nggak ketinggalan sama permintaan dari pelanggan. Oke, terkait dari masalah kerusakan produk saat pengiriman tadi, terutama pas pengiriman pupuk kompos, nanti kita bisa bahas lebih lanjut mungkin ya di sesi selanjutnya. Intinya, terima kasih atas insight-nya untuk Naysila. Dan semoga strategi revisi rute tadi itu bisa segera direalisasikan. Oke, good job untuk tim distribusi.
Mungkin kita lanjut lagi ke dari analisis permintaan pasar. Untuk Rory mungkin silakan. Terima kasih Nova. Saya akan melaporkan hasil pemantauan tren permintaan pasar selama kuartal pertama di tahun ini. Secara umum, minat pasar terhadap ketiga produk kita yaitu kopi organik, teh herbal, dan pupuk kompos itu menunjukkan arah yang cukup positif. Perubahan gaya hidup masyarakat pasca pandemi, khususnya tren gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, turut mendorong kenaikan permintaan. Dari data 2 bulan terakhir, kami mencatat beberapa yang menarik. Yang pertama ada kopi organik makin populer di kalangan anak muda dan pelaku usaha kafe lokal, terutama di kota-kota seperti Jogja, Bandung, dan Malang. Peningkatan permintaan mencapai kurang lebih 21%, dengan dominasi pasar dari segmen usia 20-35 tahun. Yang kedua ada teh herbal. Teh herbal mencatat kenaikan permintaan pasar sebesar lebih dari 15%. Itu dipicu tren konsumsi minuman sehat di kalangan pekerja dan ibu-ibu rumah tangga. Produk kita yang berbahan dasar daun kelor dan jahe itu menjadi favorit. Yang ketiga ada pupuk kompos. Mulai banyak dicari komunitas tani organik dan juga konsumen rumahan yang melakukan urban farming, terutama di daerah Bogor, Solo, dan Makassar. Dari data tersebut, kita perlu sinkronisasi lebih erat mungkin ya, antar tim pasar, produksi, dan distribusi, terutama untuk mempercepat respon terhadap perubahan tren. Aku juga menyarankan ada eval di bulanan untuk pupuk kompos, karena karakter pasarnya masih fluktuatif dan butuh pendekatan lebih fleksibel. Untuk kuartal depan, proyeksi kami menunjukkan potensi lonjakan permintaan, khususnya pada produk kopi dan pupuk kompos. Seiring masuknya musim tanam di beberapa wilayah, kami merekomendasikan adanya penyesuaian kapasitas produksi dan strategi promosi yang lebih tajam di pasar-pasar berkembang seperti Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Data ini akan terus kami update setiap 2 minggu ke depan untuk memastikan kita tetap responsif terhadap dinamika pasar. Nanti akan saya update lebih lanjut mengenai perkembangan pada minggu kedua bulan Juni maksimal. Itu aja sih yang pemaparan hasil analisis saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rory atas analisis pasar yang udah cukup detail dan juga cukup berbobot. Dari data tren yang kamu paparkan tadi, itu cukup membantu banget kita buat melihat arah pergerakan dari konsumen, terutama soal peluang lonjakan permintaan kopi dan pupuk kompos untuk kedepannya. Nah, ini bisa jadi masukan buat perusahaan kita biar lebih cepat beradaptasi dan juga untuk divisi distribusi dan produksi. Terus juga kalau saya perhatikan tadi, dengan adanya gap antara permintaan dengan supply di beberapa produk dan juga kendala di distribusi luar Jawa, tentu kita perlu strategi yang lebih terkoordinasi gitu. Semoga nanti di sesi pembahasan tantangan nanti kita bisa gali lebih dalam untuk mencari solusinya bareng-bareng. Oke, terima kasih Rory sekali lagi. Oke, kita bakal lanjut untuk persiapan tim produksi dan ketersediaan stok bahannya. Untuk manajer produksi, Cynthia, silakan. Baik, saya akan lanjutkan dengan update stok bahan baku dan evaluasi singkat produksi kuartal sebelumnya. Secara umum, ketersediaan bahan baku kita masih dalam kondisi aman ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian khusus, dan terutama itu untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan di kuartal depan. Dimulai dari data stok. Biji kopi stoknya masih aman untuk 1,5 bulan ke depan.
Namun karena prediksi permintaan naik hingga lebih dari 21% dari tren pasar, kita juga perlu mulai siapkan rencana pembelian bahan baku dari petani di lereng Merapi dan Bengkulu. Terus yang kedua ada daun herbal seperti kelor, jahe, rosella. Itu juga cukup untuk operasional hingga pertengahan bulan kedua kuartal depan. Tapi kita juga perlu waspada ya untuk fluktuasi pasokan, terutama kalau cuaca lagi ekstrim. Dan yang ketiga ada bahan pupuk, limbah organik ataupun aktivator mikroba. Ini juga stoknya masih aman aja. Tapi kalau permintaan naik secara tiba-tiba sih kita juga akan membutuhkan penambahan dari petani mitra ataupun merekrut tenaga produksi tambahan. Minimal kalau nggak 2 shift sih ya, ekstra per minggu. Terus sebagai kapasitas produksi, tim produksi mencatat bahwa kuartal sebelumnya waktu rata-rata pengolahan kopi berhasil dipangkas 8% karena efisiensi mesin baru di unit B. Namun downstream mesin pengaduk pupuk masih tinggi sekitar 5 jam per minggu karena umur mesin yang udah cukup tua. Kami udah ajukan peremajaan unit ke bagian logistik sejak awal April dan sedang menunggu approval untuk penggandaan. Ini penting karena agar distribusi tidak tertahan akibat keterlambatan produksi ya. Paling lambat kami meminta di-approve sekitar bulan September 2025 dan setelah itu saya akan langsung follow up dulu dengan atasan. Itu saja mengenai kesiapan tim produksi dan ketersediaan stok bahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia atas laporan dari tim produksi yang udah cukup lengkap dan detail ya. Informasinya juga terkait stok dan juga kondisi bahan ini cukup krusial, terutama pas bagian prediksi lonjakan permintaan yang udah disampaikan sebelumnya sama tim analisis pasar. Saya apresiasi juga buat tim produksi atas upayanya yang udah berhasil meningkatkan efisiensi, terutama dalam pengolahan kopi tadi ya. Tapi kita juga perlu segera follow up terkait masalah downtime mesin pengaduk pupuk karena kalau itu dibiarin lama-lama bisa berdampak ke distribusi dan kepuasan konsumen di wilayah luar Jawa. Mohon secepatnya ya. Oke, semoga nanti dalam sesi pembahasan solusi kita bisa temukan jalan keluar terbaik dan itu dari dari sisi teknis maupun strategi SDM-nya. Oke, kalau nggak ada tambahan dari divisi produksi, kita bisa lanjut ke divisi berikutnya, yaitu divisi Logistic Planning dan Expansion Office. Untuk Yuni, silakan. Terima kasih, saya akan melaporkan progres kami dari sisi logistik dan rencana ekspansi wilayah. Selama kuartal sebelumnya, kami telah memetakan performa jalur distribusi utama dan melakukan evaluasi terhadap armada serta mitra logistik. Hasilnya, distribusi di Pulau Jawa berjalan cukup lancar, namun di luar ongkos kirim tinggi yang keterlambatan pengiriman rata-rata 2-3 hari di jadwal, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Saat ini kami lagi menjagi kerjasama dengan beberapa persediaan ekspedisi ramah lingkungan yang menggunakan kendaraan listrik dan sistem pelacakan berbasis lot, yaitu ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi distribusi, terutama untuk pengiriman pupuk kompos dan teh herbal. Di sisi lain, kami juga menambahkan titik fokus distribusi baru di wilayah Sumatera Barat dan Riau, dan Jambi juga. Berdasarkan analisis permintaan dan potensi
reseller di wilayah tersebut yang rencana bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan di sekitar minggu keempat bulan Agustus di 2025. Yang pertama yaitu saya sudah menyiapkan beberapa poin. Yang ke-1, wilayah potensial ekspansi yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Yang kedua yaitu reseller potensial. Komunitas petani organik dan toko pertanian berkelanjutan di Pekanbaru dan Palembang. Yang ketiga yaitu kemitraan baru dalam progres MOU atau MOU dengan 2 ekspedisi ramah lingkungan lokal yaitu target selesai akhir kuartal ini. Yang keempat yaitu kendala utama jalur pengiriman lintas pulau yang belum konsisten. Perlu peningkatan infrastruktur gudang transit di Medan dan Palembang. Kami melihat potensial besar dalam kolaborasi dengan komunitas petani lokal sebagai reseller sekaligus mitra. Pengembangan wilayah distribusi ini akan menjadi strategis dan meningkatkan distribusi sekaligus memperluas dampak sosial dan ekonomi secara lokal. Menurut saya itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Yuni atas laporannya. Udah jelas banget ya penyampaiannya dan juga penuh inisiatif dari divisi logistik ini. Kalian juga udah keren banget karena upaya dari tim logistik ini yang udah mulai ngelirik solusi distribusi yang ramah lingkungan itu gimana. Itu langkah yang sejalan sama visi keberlanjutan dari PT kita, PT Bumi Hijau Lestari ini. Langkah ekspansi ke wilayah Sumatera juga sangat strategis tadi, mengingat adanya pertumbuhan permintaan yang sebelumnya juga udah disampaikan oleh tim distribusi dan analisis pasar juga tadi. Terus peluang kerja sama dengan reseller lokal bisa jadi kunci dalam memperkuat kehadiran brand kita secara langsung di lapangan. Untuk harapannya sih di kuartal berikutnya, kalau udah ada progres terkait MOU dengan ekspedisi dan sistem distribusi lintas pulau, bisa makin solid nanti. Oke, nanti di bagian diskusi solusi mungkin kita juga bakal bahas bareng apa perlu dukungan dari divisi lain untuk mempercepat realisasi dari ide ini. Oke, langsung aja mungkin kita ke sesi diskusi yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan membahas tentang apa sih yang perlu kita perkirakan ke depannya yang misal bakal berdampak besar buat perusahaan dan gimana cara pengantisipasian serta solusi dari tantangan tersebut. Oh ya, di sini kita juga bisa pakai fitur raise hand. Jadi semisal nanti kalian ada ide untuk masalah yang akan disampaikan, kalian bisa nyalakan dulu fitur raise hand-nya terlebih dahulu dari fitur Google Meet-nya. Oke, kita mulai aja langsung dari divisi produksi dulu kali ya. Untuk Cynthia, silakan. Ya, terima kasih Novalita. Kalau dari sisi produksi, kita masih mulai kewalahan dengan ketergantungan pada panen lokal. Terus cuaca yang tidak menentu juga bisa ngebuat hasil turun drastis. Dan selain itu juga kapasitas mesin pengering biji kopi udah mulai nggak optimal. Kalau terus dipaksakan, pastinya kualitas juga bisa menurun ya. Terus juga kami mendapati beberapa bits pupuk kompos yang tidak merata kadar kelembapannya, yang bisa menurunkan efektivitas produk di lapangan. Ini dikarenakan karena ruang fermentasi kita belum punya sistem kontrol suhu otomatis. Itu saja, terima kasih. Oke, ternyata tantangannya kalau dari sisi produksi ini cukup serius ya kayaknya. Kalau menurut saya artinya
kita perlu pikirin rencana diversifikasi sumber bahan baku dan mungkin juga penjadwalan ulang proses produksi mungkin ya pas musim-musim ekstrim gitu. Terus mengenai mesin pengering dan fermentasi mungkin perlu diskusi lebih lanjut tentang anggaran pemakaian alatnya. Kalau itu dari saya. Mungkin ada yang punya ide lain untuk permasalahan ini? Bisa gunakan fitur raise hand. Oke, silakan Rory. Aku ada. Mungkin kita bisa mulai diverifikasi sumber bahan baku kali ya. Jadi kita nggak cuma mengandalkan di satu wilayah. Kita juga bisa jalin kerjasama dengan petani di dataran tinggi lain, yang mungkin mereka punya pola cuaca yang berbeda. Soal mesin, mungkin bisa dihitung kosnya untuk sewa mesin tambahan pas musim panen besar atau ajukan permajaan ke manajemen pusat. Itu aja sih solusi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rory. Kalau dari Cynthia nih, gimana tanggapannya soal ide solusi dari Rory? Silakan. Ya, ide bagus sih, Rur. Terus diversifikasi wilayah panen memang bisa bantu jaga stabilitas bahan baku. Dan untuk Ruri, terima kasih ya idenya. Oke, terima kasih ya untuk Rory dan Cynthia. Sekarang kita bakal dengerin keluh kesah dari tim distribusi nih. Mungkin apa aja nih kira-kira tantangan yang sekarang paling mendesak? Bisa disampaikan langsung. Silakan. Terima kasih Novalita. Kalau dari sisi distribusi menghadapi dua hal serius. Yang pertama itu infrastruktur menuju daerah baru itu belum siap. Jalan rusak dan minimnya cold storage menyebabkan produk itu cepat rusak, terutama teh herbal. Yang kedua itu biaya logistik naik karena BBM dan bahan baku kemasan. Ini bisa mengurangi margin keuntungan kita. Kami juga sempat kehilangan potensi pengiriman ke beberapa reseller baru di Sumatera karena keterbatasan armada dan waktu tempuh yang terlalu lama. Sementara permintaan ada, tapi kita belum bisa menjaga mereka dengan efisien. Kalau dibiarkan, itu bisa jadi peluang pasar itu diambil oleh kompetitor. Itu aja sih tantangan dari divisi distribusi. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Nangkep ya, kayaknya tantangan yang disampaikan ini berkaitan sama apa yang tadi disampaikan oleh oleh tim produksi, terutama soal pentingnya efisiensi dan kualitas. Kalau dari saya sih mungkin kita perlu pikirin solusi gabungan atau mungkin kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa membantu untuk penyimpanan dan transportasi, dan juga untuk penjadwalan ulang distribusi dengan metode zonasi. Mungkin ada yang bisa bantu? Kalau itu dari saya. Ya, silakan. Saya ada ide. Jadi, mungkin kita bisa digunakan pilot project dan kerjasama dengan ekspedisi lokal yang punya sistem cold store mini, jadi kita nggak perlu investasi besar. Jadi terus kita soal biaya logistik, kita bisa pakai jalur atur ulang rute distribusi dan jadwal pengiriman biar efisiensi. Plus juga negosiasi uang kontrak dengan vendor logistik bisa dicoba, apalagi kalau volume kita konsisten. Sekian menurut saya itu saja. Jadi terima kasih. Oke, kalau menurut saya sih boleh juga ya idenya. Kalau menurut manajer distribusi sendiri ini gimana? Bisa disampaikan aja. Nah, silakan. Menurut saya ide dari Yuni itu boleh dan setuju juga, karena kalau bisa efisiensi rute kita bisa hemat BBM juga. Terima kasih ya Yuni. Oke, terima kasih untuk Yuni dan Naisila. Sekarang kita bakal dengerin dulu nih tantangan dari
tim analisis pasar. Dari silakan menyampaikan. Oke, terima kasih Nov. Kalau dari divisi saya permintaan pasar naik, apalagi untuk kopi dan pupuk. Tapi produksi kita belum bisa menyesuaikan secepat itu. Jadi ada penundaan di pengiriman. Ini bisa bikin pelanggan kecewa sih. Selain itu, makin banyak pesaing pakai sistem pre-order dan promosi gencar di TikTok dan Instagram. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Lori. Kalau saya setuju banget sih kalau soal pre-order sama TikTok tadi, karena sekarang kan apa-apa viralnya di sana ya. Terus kita, kalau menurut saya kita juga perlu gerak lebih cepat biar nggak ketinggalan tren-tren yang ada. Terus juga untuk masalah penundaan, kita harus selesaiin bareng-bareng sih kalau kata saya. Karena ujung-ujungnya kan nanti bisa bikin pelanggan pindah ke kompetitor dan merugikan kita semua ya. Berarti juga harus meningkatkan media promosi juga. Kalau misal dari yang tantangan dari produksi tadi, mungkin bisa dijawab langsung dari manajer produksinya. Silakan Cynthia menjawab pertanyaan ini. Mungkin nanti bisa coba jadwalkan ulang shift produksi ya, untuk fokus ke item yang demand-nya cukup tinggi dulu. Terus kalau perlu lembur atau rekrut tenaga kerja, sementara kita harus pastikan logistiknya juga siap atau enggak. Terima kasih. Oke, kalau menurut Ruri ini pendapatnya gimana soal jawaban yang dikasih dari Cynthia? Silakan Ruri. Kalau dari aku sih yang penting itu produksi, koordinasi dan distribusi jangan sampai longgar ya. Dan untuk promosi aku saranin kita juga bisa mulai kampanye digital yang rutin. Bisa kolaborasi bareng tim medsos juga. Terima kasih. Oke, nanti bakal saya bantu sampaikan ke tim media sosial mungkin ya. Oke, terima kasih untuk Ruri dan Cynthia. Kita lanjut ke divisi terakhir, ke tantangan terakhir. Dari divisi logistik, gimana nih kalau dari Yuni tantangannya? Silakan. Baik, terima kasih Novalita. Tantangan kalau dari sisi logistik dan rantai pasok kita yang masih belum transparan. Beberapa mitra pengiriman lambat input data, jadi kita telat laporan. Ini bisa bikin kita lambat ambil keputusan. Terus untuk ekspresi wilayah Sumatera dan kita masih butuh strategi perdagangan, gudang, dan jalur distribusi yang stabil. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kalau masalah transportasi rantai pasok ini memang nggak bisa disepelein sih kalau menurut saya ya, karena kalau dari data lapangannya lambat masuk, kita juga jadi lambat gerak. Kalau ini bisa mempengaruhi semua divisi nantinya, bukan cuma dari divisi logistik aja. Kalau soal ekspansi ke Sumatera, udah saya catat juga ya. Kalau menurut saya kita butuh strategi yang matang, apalagi kalau mau masuk ke pasar baru dengan distribusi yang lebih stabil. Nanti kita bakal bahas lebih detail untuk solusi jangka pendek dan jangka panjangnya kali ya. Mungkin ada yang punya solusi tambahan untuk masalah dari divisi logistik ini? Silakan. Ya, untuk Naisila, silakan. Oke. Solusi dari saya itu mungkin kita bisa mulai dari digitalisasi laporan logistik. Kita minta semua mitra pakai sistem pelaporan real time, walau sederhana dulu, pakai Google Form atau aplikasi berbasis cloud. Soal ekspansi, kita bisa survei lokasi potensial buat gudang transit di titik-titik strategis Sumatera.
Mungkin itu aja ya solusi dari saya. Terima kasih. Oke, kalau dari Yuni gimana nih solusi dari Naysila? Pas setuju atau enggak bisa disampaikan? Silakan. Boleh juga sih, kalau menurut aku itu setuju banget. Jadi kalau ada data real time, kita bisa lebih sigap ambil keputusan. Jadi gitu aja. Terima kasih ya Naysila. Oke, sesi diskusi kali ini menurut saya keren banget ya karena semua masalah langsung ketemu arah solusinya. Terima kasih untuk kontribusi dari rekan-rekan sekalian sudah memberikan solusi untuk masing-masing divisi, untuk tantangan dari masing-masing divisi tadi. Oke, kita langsung aja masuk ke agenda berikutnya kali ya, yang bakal membahas mengenai penetapan target dan tindak lanjut dari rencana. Oke, karena tadi kita udah bahas tantangan dan udah ada masukan juga dari tiap divisi, sekarang waktunya kita buat menyusun langkah tindak lanjut yang konkret. Kalau dari saya, dari pembahasan kita tadi, saya mengusulkan satu rencana agar kita menargetkan peningkatan produksi sebesar 15%, khususnya untuk kopi organik dan juga pupuk kompos. Kenapa saya mengusulkan rencana seperti itu? Karena berdasarkan prediksi dari tim analisis tadi, permintaan pasar itu akan naik seiring musim tanam yang mulai tumbuh. Terus buat ngimbangin itu, produksi kita juga harus didorong lewat strategi shift tambahan dan tentunya dengan catatan perbaikan mesin itu harus segera dilaksanakan supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau dari saya seperti itu ya. Mungkin ada yang punya ide lagi, ide tambahan, bisa silakan menggunakan fitur emoji ya. Oke, silakan Yuni. Jadi saya akan mengusulkan langkah kedua, yakni untuk menambahkan wilayah distribusi di area Sumatera, terutama Palembang dan Medan. Soalnya dari data tren yang disampaikan Ruri tadi, permintaan dari dua kota ini mulai naik dan bisa jadi peluang ekspresi awal. Kita bisa memanfaatkan reseller lokal sebagai jalur distribusi. Awalnya sambil mengevaluasi kepastian infrastruktur, tapi penting juga untuk menjalankan kerjasama dengan pihak logistik yang udah familiar sama wilayah ini. Satu lagi, biar distribusi makin efisien, aku juga menyarankan kita kerjasama dengan ekspedisi yang punya sistem pelacak digital. Jadi kita bisa pantau situasi pengiriman secara real time dan pelacakan ini lebih cepat dan akurat. Menurut saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuni untuk usulannya. Mungkin ada yang lagi mau berpendapat atau mau mengusulkan rencana? Bisa dipakai fitur SMA ya. Oke, Anda sendiri. Silakan. Saya ada, tapi sebelumnya ide Yuni udah bagus banget sih. Tapi kalau produksi kita mau naik ke 15% ya, kita wajib evaluasi alat-alat produksi, terutama di mesin pengering biji kopi. Karena mesin kita sekarang kan udah mulai ngos-ngosan nih, karena dipakai terus-terusan. Jadi usul saya kita anggarkan buat upgrade atau bahkan beli unit baru kalau memang memungkinkan. Ini penting sih buat kualitas tetap terjaga meskipun volumenya meningkat. Itu usulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia untuk usulan idenya yang sangat cemerlang. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, mau mengusulkan rencana juga, mungkin? Bisa.
Untuk Rory, silakan. Dari sisi permintaan, saya usul kita mulai pakai sistem pre-order yang berbasis data pasar. Dengan metode ini, kita bisa menyesuaikan produksi dengan jumlah pesanan aktual. Jadi nggak ada cerita overstock atau keterlambatan pengiriman. Apalagi sekarang kan tren banget ya, konsumen itu cepat banget berubah. Terus satu lagi dari saya, kita juga harus kuatkan promosi digital. Saya sarankan kontennya fokus ke edukasi tentang manfaat teh herbal atau keberlanjutan pupuk kompos. Platform seperti TikTok dan Instagram bisa bantu bangun loyalitas konsumen dan menarik pembeli baru. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Ruri untuk usulannya. Sampai di sini usulannya udah unik-unik dan juga pada bagus-bagus banget ya. Oke, terima kasih Ruri sekali lagi. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan usulannya atau rencananya? Bisa dipakai fitur ISN-nya ya. Oke, untuk Naisila silakan. Saya ada usul juga, Novalita, gimana kalau buat dukung ekspansi wilayah baru tadi, saya rasa penting juga kalau kita adakan pelatihan dan pendampingan untuk petani dan mitra distribusi yang baru gabung. Tujuannya ini supaya standar kualitas bahan baku dan proses distribusi tetap terjaga. Soalnya kalau nggak dikawal dari awal, bisa timbul ketidaksesuaian yang merugikan kita juga nantinya kan. Itu saja usulan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Naisila untuk usulnya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Kayaknya nggak ada ya. Oke, akan saya lanjut. Berarti kalau saya simpulkan tadi udah ada 7 perencanaan tindak lanjut nih yang udah realistis banget dan udah diusulkan sama saya dan juga kalian. Terima kasih untuk semua usulan dan diskusi barusan kita yang udah luar biasa banget. Setiap ide yang kalian usulkan tadi akan kita sampaikan di sini dan setiap ide yang kalian usulin tadi itu menunjukin kalau kita benar-benar memahami mendalam mengenai PT Bumi Hijau Lestari ini dan membawa PT Bumi Hijau Lestari ini ke arah yang lebih baik. Ya, apresiasi lagi semangat dan kerja keras dan kerja sama kita semua. Terima kasih semuanya. Supaya poin-poin yang tadi kita sepakati bisa terdokumentasi dengan jelas, mungkin saya minta bantuan Aurora sebagai Natolan atau meeting secretary untuk membacakan hasil rangkuman rencana tindak lanjut yang udah kita bahas tadi. Silakan Aurora. Baik teman-teman, saya akan merangkum hasil rencana tindakan lanjut yang tadi sudah kita bahas bersama. Ada 7 poin utama yang akan menjadi fokus kita ke depan. Yang pertama, target peningkatan produksi sebesar 15% untuk kopi organik dan pupuk kompos. Karena prediksi permintaan pasar meningkat dan dimulainya musim tanam. Dan yang kedua, penambahan wilayah distribusi ke Sumatera, khususnya Palembang dan Medan. Dengan strategi kemitraan logistik dan reseller lokal. Dan yang ketiga, evaluasi dan upgrade mesin pengirim biji kopi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan menjaga kualitas. Dan yang keempat, kerjasama dengan ekspedisi yang memiliki sistem pelacakan digital untuk mempercepat dan mempermudah monitoring distribusi. Dan yang kelima, penerapan sistem pre-order dan perencanaan berbasis data permintaan agar produksi lebih cepat sasaran dan menghindari overstock. Dan yang keenam, penguatan promosi digital lewat konten edukatif di TikTok dan Instagram, terutama untuk produk
teh herbal, dan pupuk kompos. Dan yang terakhir, pelatihan dan pendampingan bagi petani dan mitra distribusi baru agar standar kualitas tetap terjaga, terutama di wilayah ekspansi baru. Oke, itu semua yang saya catat sebagai hasil kesepakatan rapat hari ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, silahkan. Terima kasih Novalita, silahkan dilanjut. Terima kasih bantuannya Aurora karena sudah merangkumkan dan sudah menegaskan kembali perencanaan-perencanaan yang tadi kita diskusikan pada rapat kali ini. Thank you semua buat the productive discussion today. Saya pribadi juga mau berterima kasih untuk semua tim atas kerjasama dan ide-ide yang luar biasa yang udah kita sampaikan pada hari ini. We've made great progress towards strengthening PT Bumi Hijau Lestari Next Innovation Line. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau kondisi selama rapat yang kurang berkenan. Let's keep up the good work and stay connected to our next meeting and bring our plan into action soon. Sebelum kita akhiri rapat ini secara ofisial, saya mau minta bantuan Aurora lagi ya untuk memandu presentasi kita pada rapat kali ini. Bisa dilaporkan kembali ke saya jika semua divisi sudah mengisi. Terima kasih, silakan Aurora. Baik, ini saya kirimkan link Google Form untuk presensi checkout. Silahkan semuanya sebelum mengisi ya, sebelum meninggalkan rapat. Baik Novalita, semua peserta sudah mengisi presensi checkout rapat kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Aurora atas bantuannya karena sudah memandu presensi checkout kita pada rapat kali ini. Dengan semuanya sudah mengisi daftar kehadiran, that I officially close our meeting, guys. Thank you and see you at the next session. Have a great day, everyone. See you again. Terima kasih semua sekali lagi. Yay! Nah, sumpah aku banyak keplesetnya cuy ngomongnya.